Lagi ngopo toh, Bung? Berdandur pari iki. Lagi habis pulang aku dari reuni. Reuni apa kau, Bung? Reuni kemarin lah, universitas. Fakultas apa rupanya kau? Pertanian. Kok gitu model bajumu? Menyesuaikan. Jadi hari ini Bapak Joko Widodo ya menghadiri acara reuni Fakultas Kehutanan tahun 1980. Aku gak bisa bayangkan bagaimana perasaan si Rismon. Tapi ngomong-ngomong Rismon kok nggak diajak ya? Nggak diajak lah, Bung. Yang pertama beda fakultas, yang kedua ya kan beda angkatan, yang ketiga beda nasib. Itu rata-rata gitu. Ada yang pengusaha, ya, ada yang orang BUMN, ya, ada wirausaha, ada yang punya lahan. Rismon. Aduh ya. Jadi gimana, Rismon? Ini kalau si Rismon datang, jujur aja gue bilang agak bahaya nih. Kenapa bilang? Itu semuanya itu kan sekitar 67 orang, ya kan? Itu bisa diforensik itu satu-satu itu jasanya itu. Aduh. Rismon lah punya kerja. Dan kalian tahu ya, ketika Bapak Joko Widodo menyampaikan pidato, beliau katakan gak usah senang dulu karena ijazah saya masih diragukan. Ayo kita lihat dulu. Ini luar biasa ini. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Budaya Salam. Yang saya hormati Bapak Direktur, sahabat-sahabatku semuanya. Bisa lihat waktu Pak Halil menyampaikan mengenai nostalgia, saya lihat senang semuanya. Jangan senang dulu, karena ijazah saya masih diragukan. Hati-hati nanti keputusan di pengadilan. Begitu keputusannya asli, Bapak Ibu boleh senang-senang. Tapi begitu tidak, yang 88 juga. Saya kan ada geleng-geleng juga ini kita. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Joko Widodo, ya kan? Jadi katakan apa, disindirnya si Rismon, ya kan, jangan senang dulu karena ijazah saya sedang diragukan. Pak, nggak apa-apa Pak, kalau ijazah Bapak diragukan nggak apa-apa. Nah, yang 12 orang ini masa depannya diragukan. Ya, jadi memang serba salah, ya kan? Ini aja biar tahu kalian, begitu muncul video Bapak Joko Widodo, ya hadir di tengah-tengah rekan-rekan ya yang dari UGM, ya, ini aja udah muncul komentar-komentar miring dari mereka. Yang pertama dikatakan katanya itu acara settingan. Lapekmu itu acara settingan kalapa.
Acara settingan. Baru yang kedua, ya kan? Sebetulnya Bapak Joko Widodo dilihat dari kesehatannya, beliau itu belum terlalu pulih sekali, ya. Kalau bisa mungkin istirahat dulu di rumah. Cuman mungkin dengan pertimbangan, ya. Kalau nanti nggak ikut, ini jadi gorengan lagi nih sama siapa nih? Mas Roy Suryo. Nah, ini buktinya. Teman-temannya ikut reuni di Jogja. Nah, Joko Widodo sendiri nggak ikut reuni. Ini artinya apa? Ini dia takut. Keong. Ya, itu dia. Tapi untung aja Bapak Joko Widodo memang insya Allah saya akan menghadiri acara tersebut. Dan puji Tuhan, alhamdulillah akhirnya beliau hadir di tengah-tengah acara reuni. Rismon, datang dulu kau. Coba kau minta dulu ijazah orang itu satu-satu dulu. Sebetulnya dari sini saja sudah fix ya. Panggil penyidik, panggil orang si Rismon, suruh mereka itu yang 67 orang itu bawa ijazah. Samakan dengan ijazah Bapak Joko Widodo, itu sebetulnya fix. Masalahnya begini, yang 67 mau bawa ijazah, Bapak Jokowi itu nggak mau. Tetap saya hanya membawanya ke persidangan. Mau ngomong apa kau? Aduh, ya lagi ngapain ya kira-kira Suryo sekarang? Tapi dengar kabar katanya, biar tahu kalian dengar kabar, ya udah nyampe semuanya ke dunia internasional. Sudah di lobi. Hebat orang ini. Bukan cuma ke dunia internasional. Ke apa namanya? Ke galaksi Bima Sakti semuanya dikirim surat. Semua planet yang ada di galaksi Bima Sakti dikirim orang ini satu-satu. Ada yang ke planet Merkurius, ada yang ke planet Jupiter, ya, ada yang ke planet Mars, ada. Hebat orang ini, hebat. Perhatikan kalian ini. Masalah ini sudah dibawa ke internasional. Ke International Amnesty, Human Rights Watch, US Senators, US President Donald Trump, US Vice President. Waduh, memalukan kali nih Pak Prabowo Subianto. Saya sih sebenarnya nggak setuju. Yang memalukan itu kau. Kalian yang memalukan. Kasus kayak gini mau kalian beritahukan ke sana? Nggak yakin aku, nggak yakin. Aduh, memalukan sekali Pak Prabowo Subianto. Hidupmu itu yang memalukan. Kawan-kawanmu itu yang memalukan. Untuk masalah ini saja pun juga harus kalian bawa ke dunia internasional. Kalah apa? Dilaporkan itu. Karena itu akan mencoreng nama negara, nama bangsa kita. Tapi apa boleh buat? Ya, Kapolrinya masih Sigit Prabowo, Listio Sigit Prabowo. Bukannya sibuk untuk menentukan keotentikan ijazah Jokowi, malah sibuk masalah fitnah kebencian. Ijazahnya pun gak jelas. Kemarin menaikkan penyelidikan menjadi penyidikan, modalnya fotokopi. Baru kemarin katanya disita, itu pun cuma berita. Tidak ada berita acara penyitaan. Kacau negara ini. Mau nanya berita acara berita acara penyitaan. Datang ke Polda. Solusinya bukan nonton berita. Katanya ada penyitaan, tapi ternyata hanya berita. Iya, kalau mau kau terus terang masalah kepengen tahu ada nggak surat berita penyitaan, datang ke Polda. Gak usah kau keluar-keluar di situ kau. Kalau berani datang. Gak usah disuruh-suruh datang lagi, Bung. Bentar lagi dijemput. Alah, bagaimana ini Bapak Prabowo? Ini memalukan. Ini akan mencoreng nama bangsa ini. Sebetulnya sekarang pun kalian sedang mencoreng nama bangsa kalian, terutama nama keluarga kalian. Gue bilang sama kau,
bangsa ini nggak pernah tercoreng dengan orang yang bernama Bapak Joko Widodo. Tapi bangsa ini terlalu tercoreng mukanya oleh karena orang yang bernama Rismond, Tipa, Roy Suryo, Kurnia, Egy Sujana. Apalagi si pengecut yang satu itu. Belum apa-apa udah keluar negeri dia. Banyak kali cerita kali mau muntah aku, mau muntah. Ya, jadi kita bisa lihat ya bagaimana situasi di dalam acara reuni tersebut ya. Jadi kalau bisa dikatakan juga beberapa tahun yang lalu Ganjar Pranowo ya sebagai, kalau nggak salah waktu itu dia menjadi ketua Kagama ya, keluarga besar alumni Gajah Mada ya. Beliau itu, Ganjar itu memberikan kartu Kagama kepada Bapak Joko Widodo. Artinya apa? Artinya ya keluarga besar Gajah Mada itu mengakui beliau itu adalah bagian daripada Bapak Jokowi. Kalian mau bilang acara reuni Bapak Joko Widodo ini settingan, kan begitu? Sekarang tanya aja sama panitianya. Ya, kurang kerjaan kalau Bapak Joko Widodo men-setting acara begini. Kenapa nggak dari kemarin? Dibikin aja tiap hari itu acara settingan. Blow on kok keterlaluan. Kalau blow on itu tipis-tipis aja gitu loh. Kalau goblok jangan dikeluarkan sekarang, gobloknya semua. Diangsur. Nanti di pengadilan baru tumpahkan kegoblokan kalian semua. Ya, itu dia. Nah, coba perhatiin kalian ya. Dalam setiap momen ya, itu ada acara foto-foto, ada acara bicara-bicara, ngobrol. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer, tapi kebenaran yang utama. Opung Parbelat kasih fakta, Agri Fanani pun semua nyata. Vicky Himpong jangan lupa, Blacker Majenang pencipta lagunya. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa. Ngobrol kayak gitu bisa disetting. Mana bisa disetting itu? Kalau disetting ya, ku bilang sama kalian, kalau disetting udah pasti mereka semua datang reuni bawa ijazah. Itu namanya settingan. Karena Bapak Joko Widodo saja diundang, lihat aja bajunya nggak warna biru, warna putih. Karena nggak sempat bikin baju. Settingan. Banyak kali gayamu. Dan lucunya lagi biar tahu kalian. Ya. Ini siapa namanya? Si Egy Sujana. Ternyata ya orang yang menyuruh Rismond untuk pergi ke Keraton Jogja itu ternyata Egy Sujana. Inilah kebodohan ini. Yang lebih bodoh lagi yang mau disuruh itu. Aku baru tahu aku. Kukira inisiatifnya si Rismond ini, ya kan? Dengarkan kalian ini. Satu hal lagi bro, secara kenegaraan kan Gubernur DIY kan apa sih itu ya, siapa Sultan juga kan? Iya bang. Nah, tolong dengan hormat, antum minta audiensi ke keraton, karena keraton tuh lebih didengar menurut saya. Di samping gubernur dia sultan. Kan UGM tanah punya dia itu. Iya. Jadi ditemarkan oleh orang yang namanya si Jokowi gitu loh. Gimana Sultan pendapatnya? Jadi tolong Sultan suruh berpendapat tentang si Jokowi penipu gitu loh. Iya bang. Tadi dengar dari tim Relagama katanya Pak. Sebentar dulu. Kayak gitu cara bertata krama sama Sultan. Rismond bilang dulu sama Sultan, ya Sultan itu kan gubernur sekaligus apa? Sekaligus Sultan ya.
minta audiensi mengenai penipu itu. Sultan, ini begini-begini. Alah, mabuk kau. Perasaan udah berapa hari kok di London kok baru mabuk kau. Sofyan Effendi sudah menjumpai Ngarso Dalam Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Nah, Dia semoga segala tuh, dia pasti ditekan tuh. Menurut antum dia ditekan apa enggak? ya nggak mungkin tidak ditekan, Bang. Seorang pemikir profesor bisa berubah 180 derajat statementnya dalam 1 kali 24 jam. Coba Abang. Apa ancamannya kok sampai takut begitu ya? Kenapa ya? Kan ada di berita bahwa Jokowi Lovers akan mengancam akan melaporkannya ke Bariskim. Itu kan biasa aja. Kita aja udah dilakukan begitu oleh mereka. Mesti lawan aja dong. Dia kan intelektual. Ya itu tergantung tauhidnya juga. Nampak kali ketawa ini ketawa cemas. Ketawa serius pun cemas. Kalau ketawanya si Egy Sujana ketawa lepas dia. Ya kan, orang udah kabur. Aduh. Disinilah kekurang ajaran mereka. Kenapa bilang ya? Mereka mau seret-seret nama Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Ini kan kurang ajar namanya ini. Apa urusannya minta audiensi sama beliau? Ya, udah terbukti kan kemarin itu kan? Sudah terbukti ya, begitu datang si Rismon ke apa namanya ke keraton ya, dicuekin. Biar nggak kalah malu dia, biar tahu kalian daripada begitu nyampe ini udah diliput ini. Udah ada beberapa YouTuber di sana kan. Datang ke sana, ongkos sudah berapa? Makan siang, lain lagi jajan, rokok, minyak, segala macam. Kan begitu. Ah udahlah daripada nggak ngonten kita. Pura-pura lah orang itu keliling-keliling keraton. Idege, lapet. Bagus-bagus lah kau kawan, dia kan. Ya pergi dia ditunjukkan lah ini sama guide-nya itu kan. Ini adalah ini, yang ini adalah itu, yang itu adalah. Tapi isi kepala si Rismon nggak nangkap itu. Ya kan pikirannya kancang lah ini, pantang lah ini. Apalah kerja kayak gini, tahu kayak gini nggak datang aku. Nggak disambut rupanya aku. Dicuekin. Apalah gunanya kulit-kulit ini semua. Lapet. Ya, Rismon. Ya, mau aja disuruh-suruh Egy Sujana. Kalau udah tahu teman kita pengecut, ayam sayur, ya kan? Bodoh, goblok. Jangan kita mau apa suruhannya. Sedangkan dia sendiri lari. Alasannya itu bilang katanya ke kantor Amnesty Internasional. Nggak ada itu. Ya, dan ada momen biar tahu kalian. Aku ini ketawa kali ngeliat si Rismon ini, ya kan? Jadi si Rismon ini biar tahu, ya. Pernah satu ketika dia mendatangi museum, ya. Museum perpustakaannya Fakultas Kehutanan. Dilihatnya di situ biar tahu kalian. Ini kan terkejut-kejut dia. Ternyata bukan skripsi tahun 85 aja Times New Roman. Kan begitu. 82 pun Times New Roman. Perhatikan kalian ini, perhatikan terkejut-kejut dia. Ini kok nggak ada tanda tangannya, Mbak? Nah, nggak ada tanda tangannya guys. Font Times New Roman ini bang, 82 bang. 82. 85. Itu Pak. Oh iya, ini 85. 85 lagi nggak ada, coba cari. 85 lagi nggak ada. Pembohongmu, Bang Rismon, pembohongmu. Pembualanmu, Bang Rismon. Astagfirullah, insaf kok Bang. Au, accent today mampus. Jadi udah kalian perhatikan kan tadi kan? Dilihatnya skripsi tahun 85. Begitu nampak ini tahun 82 di Times New Roman. Mana yang kau bilang itu Times New Roman itu ada setelah tahun 95. Bacri kau.
Begitu dilihat juga, ternyata tahun 85. Ini bukan di Fakultas Kehutanan ya, mungkin kayaknya ini di fakultas yang lain ini ya. Dilihatnya lagi, ternyata ada juga beberapa skripsi yang nggak ada tanda tangannya. Bikin malu aja kau. Pergi dulu kau ke sana, kau sawah dulu, kau nanam cabai dulu kau. Perlu gua ajarin kau nanam cabai. Ngangon bebek mau ngangon bebek. Ngasih makan baby mau. Lebih bagus itu kau kerjakan daripada ngecek kayak bikin malu kau. Ya lali forensik. Times New Roman gak ada tahun 85. Apet. Ya, jadi udahlah ya Rismon. Jadi jangan kau sudahilah kebodohanmu itu sudahilah ya. Aku tahu ini sudah terlambat untuk bertobat, tapi nggak apa-apa lah, terlambat lebih baik daripada tidak sama sekali. Iya. Tapi ada satu orang aku agak heran nih ya. Dari 12 tersangka ya, 5 tersangka lama, 7 tersangka baru. Kenapa nama Said Didu nggak ada ya? Karena manusia ini jujur aku bilang sama kalian, ini provokatif juga ini. Provokatif. Paling nggak suka aku ketika dia mengatakan bahwasanya Bapak Joko Widodo itulah yang merupakan perusak daripada otaknya Bapak Prabowo. Kita dengarkan ini kurang ajar ini. Saya rusaknya Prabowo itu karena Jokowi. Tapi kenapa sudah nggak ada yang berani menyalahkan Jokowi? Dari pembicara tadi. Saya punya hipotesa, negara tidak akan pernah selamat selama Prabowo tidak lepas dari Jokowi. Itu hipotesa pribadi saya, Pak. Jadi agenda kita, mungkin cuma saya kali ini, adalah bagaimana menyingkirkan virus-virus Jokowi di diri Prabowo. Itu agenda kita. Agenda mereka bagaimana ya menghilangkan virus-virus Jokowi dalam diri Bapak Prabowo. Nah, agenda kita bersama bagaimana menghilangkan virus-virus seperti mereka ini di tengah-tengah bangsa ini. Woi, virus teriak virus. Berenang dulu kau, berenang. Nggak pakai pelampung kau. Masih ingat ini? Masih ingat nggak? Apa dulu kau, berenang dulu kau, berenang. Biar otakmu itu agak encer dulu sedikit. Bikin malu aja kau. Jokowi yang merusak berapa Prabowo. Aku bilang sama kau, Pak Prabowo yang memang dengan segala kesadaran ya ingin belajar politik daripada Bapak Joko Widodo, ingin minta pendapat dari Bapak Joko Widodo, ingin minta pandangan kepada Bapak Joko Widodo bagaimana menjalankan pemerintahan ini. Itu semata-mata oleh karena beliau tahu Bapak Joko Widodo sudah pengalaman daripada beliau memimpin bangsa ini 10 tahun. Sudah. Jadi Bapak Joko Widodo bukan dalam rangka ingin mempengaruhi Bapak Prabowo, bukan. Tapi Bapak Prabowo ya yang memperbolehkan dirinya untuk dipengaruhi dengan pikiran-pikiran positif daripada Bapak Jokowi. Dipengaruhi dengan pikiran-pikiran yang optimis. Dipengaruhi dengan pikiran-pikiran besar. Nggak kayak kalian pikiran-pikiran kerdil. Dipengaruhi dengan mimpi-mimpi yang indah. Bukan sama seperti kalian, mimpi-mimpi buruk. Bapak Prabowo itu mempersilahkan dirinya untuk dipengaruhi Bapak Joko Widodo, ya dipengaruhi dengan nilai-nilai positif, nggak kayak kalian, bukan cuma nilai-nilainya negatif, mukanya muka negatif, otak negatif, motivasi negatif. Itu dia, ya. Jadi maksudnya Bapak Prabowo mau minta pendapat sama dari siapa? Dari kau. Rusak justru ketika kalian mempengaruhi Bapak Prabowo, bangsa ini jadi rusak. Itu sok-sokan kau bilang rusak bangsa ini. Jadi Opung Parpelak bersama dengan Said Didu, ya, kami akan bersama-sama berangkat ke IKN.
Tahun 2045. Gimana kira-kira? Kalian izinkannya? Izinkanlah Bung kalau memang 20 tahun lagi. Gak apa-apa, gak apa-apa. Yang jadi pertanyaan ini masih hidup nggak 20 tahun lagi? Itu aja sih Bung. Aduh, ya udahlah kalau kayak gitu ya. Nggak jadi sama Syekh Didu, nggak. Jadi Opung Parpelak bersama dengan teman-teman YouTuber Nusantara, kita akan berangkat bersama-sama ke IKN tanggal 15 sampai tanggal 20 Agustus 2025. Oke? Iya, terima kasih buat teman-teman yang sudah berkontribusi. Dan bagi teman-teman yang ingin berkontribusi, ya di sebelah kanan ada nomor rekening dan di sebelah kiri ada nomor WA. Aduh, capek juga ya ngomongin masalah sampah negara ini. Capek loh. Capek kita. Kalian tanya aja sama bapak-bapak yang bertugas ngumpulin sampah tiap hari. Capek begitu juga kita. Ngurusin sampah negara ini capek. Tapi adalah keharusan. Karena apa? Kalau nggak kita urusin ini, kalau nggak kita bersihkan ini, kotor negara kita. Ya kan? Jadi itulah dulu ya dari Opung Parpelak. Udah panas sekali kepalaku ini. Ya. Salam Parpelak, salam NKRI harga mati.